Suasana hikmat terasa saat jemaat melantunkan takbir dan menjalankan sholat dengan khusyuk di halaman rumah jabatan Gubernur NTT. Antusias warga Kota Kupang menyaksikan pawai ogoh-ogoh dan tari pendet di Jalan El Tari, Kupang. Masjid dan gereja berdampingan di Kota Kupang menjadi bukti nyata toleransi umat beragama di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui www.timortv.com. Bersama saya, Ivana Juliana, berikut Timor Sepekan selengkapnya. Ratusan umat muslim memadati halaman rumah jabatan Gubernur NTT untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama. Suasana hikmat terasa saat jemaat melantunkan takbir dan menjalankan sholat dengan khusyuk. Ibadah ini menjadi simbol kebersamaan dan toleransi di Nusa Tenggara Timur. Pagi yang penuh berkah di Kota Kupang, ratusan umat muslim memadati halaman rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama. Suasana hikmat terasa saat jemaat memadati lapangan, membentangkan sajadah, dan memanjatkan takbir memuji kebesaran Allah. Tepat pukul 6.30 WITA, sholat Idul Fitri dimulai. Dengan khusyuk, para jamaah melaksanakan ruku dan sujud sebagai wujud syukur setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Selesai sholat, khatib menyampaikan khotbah yang berisi pesan persaudaraan, toleransi, dan pentingnya mempertahankan keimanan dan kebaikan setelah Ramadan berlalu. Dengan hablum minan nas atau hubungan sesama manusia atau masalah-masalah kemasyarakatan lainnya, maka kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkannya. Perbedaan adalah ketentuan Allah yang dalam Islam disebut dengan sunatullah. Karena itu, apabila ada orang yang tidak mengakui adanya keragaman atau tidak mau bekerja sama dengan alasan perbedaan, maka sesungguhnya ia telah menolak sunatullah itu sendiri. Selepas khotbah, Gubernur NTT beserta sejumlah pejabat daerah turut berbaur dengan jemaah. Dengan senyum hangat, mereka berjabat tangan dan saling bermaaf-maafan, menjadikan hari kemenangan ini momen untuk menguatkan kebersamaan dan persatuan. Selain itu, bulan Ramadan juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat rasa persaudaraan antar sesama, rasa peduli dan mensyukuri nikmat Allah, serta memperkuat nilai keagamaan dalam semangat toleransi kebersamaan. Saya yakin dalam bulan suci, bulan Ramadan ini, kita semua telah melalui semuanya dengan penuh makna, bukan sebuah rutinitas biasa. Momen untuk transformasi dan memperbarui diri, sambil terus meningkatkan iman dan takwa, serta amal ibadah. Semuanya ini sudah sesuai dengan pengampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjalani ibadah puasa yang penuh barokah ini, hari ini umat muslim di seluruh NTT merayakan hari kemenangan dan kembali ke fitrah, kembali suci. Mari kita merayakan kemenangan ini dengan membenak kembali kehidupan pribadi kita, kehidupan bersama kita secara sosial, bermasyarakat, dan bernegara. Idul Fitri sebagai momen silaturahmi untuk mempererat kita sebagai sesama anak bangsa. Tak hanya sebagai ibadah, sholat Idul Fitri di rumah jabatan Gubernur NTT menjadi simbol solidaritas dan keberagaman. Di hari yang fitri ini, semangat persaudaraan dan kerukunan terus dijaga demi Nusa Tenggara Timur yang damai dan harmonis. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah yang berlangsung di alun-alun rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berlangsung hikmat. Proses pengamanan saat sholat Id dilaksanakan oleh pihak kepolisian
BRIMOB, dan juga berkolaborasi dengan komunitas lintas agama yaitu GMKI dan Kompak. Sejak pukul 6 pagi, kawasan Jalan El Tari Kupang sudah mulai ramai berdatangan para jemaah yang akan melakukan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT. Arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar. Pengamanan lalu lintas sholat Idul Fitri merupakan kolaborasi pihak kepolisian dari Polda NTT, Polres Kupang Kota, Polsek Kota Raja, dan BRIMOB dengan jumlah personil sekitar 50 orang. Juga ikut serta komunitas lintas agama yaitu komunitas Peacemaker Kupang dan GMKI berjumlah 4 orang. Untuk kegiatan pengamanan di alun-alun rumah jabatan gubernur pada tahun ini cukup ramai, namun lancar, tertib dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pelaksanaan sholat Id tahun ini cukup aman dan juga lancar. Demikian yang kami sampaikan. Kompak dan GMKI Kupang mengaku hampir setiap tahun membantu pengamanan lalu lintas bersama pihak kepolisian saat sholat Id berlangsung. Untuk kali ini tim mereka yang turun hanya di 2 titik yaitu di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT dan juga di Masjid Raya Kota Kupang. Jadi untuk kegiatan penjagaan sholat ini setiap tahunnya kita lakukan, dan tahun ini juga masih tetap kita lakukan. Kita lakukan di 2 titik karena cuaca. Jadi yang titik pertama ada di rumah jabatan Gubernur dan yang kedua ada di Masjid Raya. Kita teman-teman dari Katolik, terus dari Kristen, kita saling kumpul, terus kita bagi-bagi ke setiap titik-titik untuk bisa membantu Pak Polisi dan juga teman-teman panitia untuk mengarahkan yang mau datang untuk sholat Id hari ini, Kak. Ini sebagai bentuk bahwa Ketong sangat menghargai keberagaman dan juga toleransi yang ada di Kota Kupang, dan caranya adalah Ketong memupuk apa yang sudah ada biar dia lebih subur lagi. Jadi toleransi merupakan hal yang sudah wajib kita lakukan. Apalagi sebagai orang muda, marilah kita tanamkan jiwa toleransi sejak usia muda sehingga Kota Kupang ini tetap terkenal dengan kota toleransi sampai waktu-waktu ke depan. Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 yang berlangsung di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, yang juga sekaligus memberikan ucapan Idul Fitri kepada masyarakat NTT yang merayakan di mana saja berada. Sholat Idul Fitri ini juga berlangsung dengan hikmat dan lancar. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Polda Nusa Tenggara Timur memperketat pengamanan di sejumlah titik strategis. Karo Ops Polda NTT, Kombes Pol Deonijiu De Fatima, turun langsung memimpin patroli dan pengecekan kesiapan pos pengamanan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama mudik dan perayaan Lebaran. Jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Polda Nusa Tenggara Timur terus meningkatkan kesiapan pengamanan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Karo Ops Polda NTT, Kombes Pol Deonijiu De Fatima, turun langsung memimpin patroli dan pengecekan kesiapan pos pengamanan di sejumlah titik strategis di Kota Kupang. Dalam patroli ini, Karo Ops memastikan seluruh personel yang bertugas di pos pengamanan memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi lonjakan arus mudik dan aktivitas masyarakat menjelang Lebaran. Pemeriksaan meliputi kelengkapan pos, kesiapan personel, hingga koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, patroli ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama di lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian seperti terminal, pelabuhan, dan pusat perbelanjaan. Personil gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan Jasara Harja, dan instansi terkait disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Karo-Ops Polda NTT menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan bekerja sama dengan aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas daerah, terutama selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Masyarakat yang merayakan Idul Fitri di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan pengamanan yang semakin diperketat, diharapkan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah di Nusa Tenggara Timur dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pawai takbiran 1 Syawal 1446 Hijriah di Kota Kupang berlangsung meriah. Ribuan warga turun ke jalan mengumandangkan takbir dan mengikuti iring-iringan yang dihiasi berbagai ornamen Islam. Kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan dan toleransi di Kota Kupang. Malam takbiran di Kota Kupang berjalan dengan penuh semangat dan sukacita. Ribuan warga turun ke jalan untuk mengikuti dan menyaksikan pawai takbir 1 Syawal 1446 Hijriah. Alunan takbir bergema mengiringi iring-iringan, terdapat hiburan rakyat dari penyanyi hingga band meramaikan malam takbiran. Para peserta pawai membawa beduk yang ditabuh dengan penuh semangat, menambah kehikmatan dan kegembiraan malam takbiran. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua turut berpartisipasi dalam pawai yang menjadi agenda rutin di Kota Kupang ini. Wali Kota Kupang turut mengapresiasi kegiatan ini. Beliau menyampaikan bahwa pawai takbiran ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kupang, serta menjadi daya tarik tersendiri dalam memperkenalkan Kupang sebagai kota yang ramah dan kota kasih. Ini malam yang berbahagia bagi seluruh umat muslim. Malam ini kita mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid untuk memuji kebesaran Tuhan. Oleh karenanya malam ini kita jadikan momen juga bukan hanya pesta, pawai, tapi momen silaturahmi, saling memaafkan, saling membantu, saling melayani sesama. Ini sama dengan moto pemerintah kota. Memerintah adalah melayani. Jadi semua warga Kota Kupang harus Pemkot layani. Jadi ini pesan kami, titipan saya nanti ke depan, jangan hanya malam takbiran Idul Fitri. Acara ini, hari besar keagamaan umat muslim kan banyak. Ada Idul Adha, ada apalagi Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi. Kita rayakan dengan meriah seperti ini. Ini akan menjadi momen wisata religi juga. Lihat semua orang yang nonton ini bukan hanya umat muslim. Ada dari teman-teman Kristiani, teman-teman Hindu, Katolik. Jadi ini akan menjadi wisata religi ke depannya, bisa meningkatkan ekonomi daerah. Dengan semangat yang bergema di malam takbiran ini, masyarakat Kupang diarahkan agar Idul Fitri membawa berkah, kedamaian, dan semakin menguatkan persaudaraan di tengah kehidupan beragam yang harmonis. Tim Liputan Timur TV. Ratusan warga antusias menyaksikan tari pendek dan arakan ogo-ogo sambut Tahun Baru Saka. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.